prototipe kemasan produk. Sebelumnya, kalian harus paham pengertian dari prototipe. Jadi, prototipe itu berasal dari bahasa Yunani, modelnya, model daripada produk. Sebelum produk itu nantinya dipasarkan atau masuk ke kalangan konsumen yang kita tuju. Seperti itu ya, paham? Nah, kalau sudah, berarti kita bisa ambil fungsi daripada prototype. Nah, di sini kalian bisa baca bahwa fungsi prototype itu adalah sebagai alat uji suatu konsep atau proses suatu produk sebelum produk tersebut diperbanyak atau dilempar ke pasaran atau dikirim ke konsumen. Seberapa penting sih emangnya? Ya, bisa kalian bayangkan sendiri. Kalau misal kita ingin memproduksi sebuah produk ya, tetapi kita belum mencobakannya atau membuat sampel, otomatis kita tidak akan pernah tahu kekurangan maupun kelebihan daripada produk yang akan kita buat. Nah, untuk itu, inilah pentingnya sebelum kita memperbanyak, kita membuat samplingnya terlebih dahulu. Lalu kita lanjut. Manfaat daripada prototype. Tentu saja kalian sekarang sudah bisa menganalisis ya, banyak sekali manfaat daripada pembuatan prototipe sebelum suatu produk diedarkan atau diluncurkan ke kalangan konsumen kita. Yang pertama adalah sebagai alat uji dan penyempurnaan desain produk. Mungkin ide kita akan bekerja dengan sempurna hanya dalam aspek teori aja. Tetapi ketika kita mulai mewujudkannya secara fisik, di sini kita akan menemukan kekurangan dalam barang yang kita buat. Itulah sebabnya ya, prototipe dapat digunakan untuk menguji fungsionalitas ide kita. Kita tidak akan pernah tahu nih, apa yang salah dengan ide yang kita ciptakan sampai nanti akhirnya kita mengeksekusi menjadi bentuk yang nyata. Lalu manfaat yang kedua, menguji kualitas dan penampilan berbagai bahan. Misalnya nih, kita mungkin lebih tertarik menggunakan bahan logam sebagai bahan utama daripada produk kita. Tetapi ketika kita mengadakan pengujian dengan prototipe, kita sadar bahwa bahan plastik ternyata memiliki kualitas dan tampilan yang lebih menarik, serta memiliki biaya yang lebih rendah bagi produk yang akan kita buat. Nah, dengan prototipe, kita akan dapat membuat produk dengan bahan yang lebih efektif dan biaya yang lebih efisien. Kemudian, manfaat yang ketiga, alat bantu deskripsi dari sebuah produk. Untuk menawarkan sebuah produk ya, apalagi produk yang baru dan belum dikenal oleh konsumen, seorang wirausahawan itu membutuhkan alat bantu yang dapat menjelaskan tentang bagaimana kualitas produk baru dari yang dia buat. Nah, dengan adanya prototipe, maka seorang wirausaha itu akan lebih mudah mendeskripsikan daripada produk tersebut. Kemudian manfaat yang keempat, yaitu pengakuan akan mitra bahwa kita itu profesional. Dengan membuat prototipe, mitra bisnis kita itu akan menganggap bahwa kita itu serius dengan bisnis yang kita buat. Nah, itulah keempat manfaat daripada prototipe. Kemudian kita lanjutkan menyajikan desain prototipe kemasan produk. Apa sih yang dimaksud dengan desain dan juga kemasan produk? Coba kalian bayangkan terlebih dahulu. Desain dan kemasan produk. Apakah keduanya ada hubungan? Ya, betul sekali. Keduanya jelas memiliki hubungan yang sangat erat antara desain dan juga produknya. Desain itu merupakan seluruh proses pemikiran dan perasaan yang akan menciptakan sesuatu dengan menggabungkan fakta, konstruksi, fungsi, dan estetika atau keindahan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk itu, bisa kita katakan bahwa desain merupakan konsep pemecahan masalah rupa, warna, bahan, teknik, biaya, kegunaan, dan juga pemakaian yang diungkapkan dalam gambar dan juga bentuk. Sedangkan kemasan produk merupakan tempat atau wadahnya yang berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan juga cuaca. Peran angan-angan yang nantinya kalau misal kita buat ya secara 3 dimensi,
atau 4 dimensi itu akan menjadi sebuah kemasan produk yang sesuai dengan harapan yang kita inginkan tentunya. Coba kalian perhatikan, di situ saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian sisi kiri, tengah, dan juga bagian sisi kanan. Untuk bagian kiri merupakan konsep dari desain untuk kemasan produk kopi. Jadi melalui desain kita bisa melihat tampilan untuk kemasan bagian atasnya, bagian bawah, bagian samping kanan, bagian samping kiri. Nah, untuk bagian paling kanan itu merupakan produk akhir daripada desain yang sudah fix atau memang sudah kita kehendaki. Di situ yang namanya desain ya, itu merupakan hal yang paling penting dalam sebuah kemasan. Kenapa? Karena desain dan dengan penampilan yang menarik itu akan bisa memunculkan minat daripada konsumen untuk membeli daripada produk yang kita tawarkan. Jadi, penampilan yang baik dari kemasan dapat meningkatkan penjualan dari produk yang dikemas. Kemasan yang baik tentunya harus didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Misalnya, untuk produk minuman, itu harus dipilih dari bahan yang tahan air. Kemudian misalnya untuk produk makanan juga harus dipilih dari bahan yang tahan minyak atau tahan panas. Dan juga misalnya lagi ya, contoh yang lain, untuk produk elektronika juga harus dipilih dari kemasan yang kuat. Selain kemasan yang baik, promosi terhadap suatu produk juga merupakan hal yang penting. Banyak metode promosi yang dapat dilakukan, seperti promosi melalui media massa, papan di jalanan, dan ini terutama dilakukan apabila produsen ingin memperkenalkan produk barunya. Jadi banyak sekali sarana dan fasilitas untuk mempromosikan, tinggal pinter-pinternya kita aja untuk mendesain seberapa menarik daripada kemasan produk kita. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa untuk promosi, setelah produk tersebut dikenal oleh konsumen, maka pengemasan produk itu memegang peranan yang sangat penting. Berdasarkan pengamatan, banyak nih konsumen yang memilih satu jenis produk setelah melihat kemasannya aja. Hal ini dapat terjadi jika kemasan tersebut memberikan yang pertama, informasi yang cukup bagi calon pembeli, serta mempunyai desain yang menarik bagi pembeli. Desain kemasan yang menarik itu biasanya diperoleh setelah si pengusaha atau si pembuat produk itu melalui penelitian yang cukup panjang atau survei terhadap konsumen atau apa yang diingini oleh konsumen mengenai selera dari mereka, yang kemudian tentu saja diterjemahkan dalam desain grafis sebuah cetakan. Desain yang baik itu tergantung pada keahlian desainer, jenis tinta, bahan, dan juga mesin pencetaknya. Nah, saat ini nih, perkembangan industri yang sangat pesat juga menyebabkan kemasan menjadi faktor yang paling penting dalam pengangkutan dan penyimpanan barang-barang sesuai dengan perkembangan pasar lokal, dan ini menjadi hal yang sangat kita perhatikan ya. Jadi jangan salah bahwa yang namanya kemasan tidak bisa kita buat dengan seenak kita. Jadi kita harus memperhatikan kalimat, warna, dan yang lain-lain. Karena ini nantinya akan sangat berpengaruh terhadap minat konsumen yang ingin membeli produk kita. Kemudian, brand atau merek di situ juga ditampilkan ya di dalam contoh. Saya tunjukkan itu dalam bentuk kopi ya, dan juga ada gambar rumah dengan tulisan pos kopi. Nah, itu merupakan brand atau merek dari contoh yang saya tampilkan. Nah, brand atau merek ini adalah simbol desain grafis atau kombinasi diantaranya untuk mengidentifikasi produk tertentu dan membedakannya dari produk pesaing. Nama brand yang dicetak dalam kemasan itu dapat menunjukkan citra dari produsen dan kualitas dari produk tertentu. Nah, saat ini
fungsi kemasan tidak hanya sebagai wadah untuk produk saja, tetapi sudah bergeser lebih ke menjadi alat pemasaran atau marketing. Pada swalayan, pada supermarket, juga sudah berkembang dengan sangat pesat ya, sehingga desain grafis pada kemasan produk juga semakin berkembang. Hal ini disebabkan karena pada pasar swalayan misalnya, kemasan itu memang dapat berfungsi sebagai wira niaga. Jadi tidak salah kalau misal banyak sekali penawaran atau tawaran dari jasa desain grafis. Kenapa? Ya karena semakin bagus atau semakin menarik produk kita, kemasan kita, maka itu akan semakin memberikan peluang yang bagus untuk produk kita bisa diterima di pasaran. Seperti itu ya. Jelas? Kalau jelas, saya lanjutkan. Penyajian desain kemasan. Pengemasan atau packaging merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah untuk suatu produk. Kemasan yang dibuat sedemikian rupa itu bisa menambah daya tarik sehingga menaikkan nilai jual dari produk tersebut. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penyajian desain sebuah kemasan. Apa saja? Yang pertama adalah kemasan mampu melindungi produk dari benturan dan cuaca. Kemudian, memberikan kemudahan saat membawanya. Lalu, kemasan memiliki daya tarik bagi calon pembeli. Lanjut, menampilkan produk yang siap jual, informatif dan komunikatif. Dan yang terakhir adalah bermanfaat dalam pemakaian ulang. Perhatikan gambar berikut. Tersedia 4 buah gambar. Yang pertama itu menunjukkan bahwa kemasan informatif dan komunikatif. Karena apa informatif? Karena di situ terdapat informasi tentang bagaimana cara pakai daripada produk tersebut. Kemudian kemasan yang menarik juga bisa kita lihat pada gambar sebelah kanan ya, gambar makanan dan minuman. Kemudian di bagian bawah ada pengemasan yang menarik dari produk jeruk. Di situ kita lihat juga ada desain dan warna yang menarik pada produk snack makanan ringan. Nah, kalau misal kita sebagai konsumen ya, biasanya kita itu hanya melihat dari seberapa bagus kemasan yang diberikan pada produk tersebut. Maka dari itu kita bisa mencuri start dari cara kita membuat kemasan yang lebih menarik. Tentunya ini bisa kita jadikan sebagai modal awal untuk menarget pasaran kita dan juga mendapatkan apresiasi dan kepercayaan daripada konsumen. Kita lanjutkan. Hal yang diperhatikan dalam mendesain kemasan. Tentu saja ini banyak sekali hal-hal yang harus benar-benar kita pahami ya, dan juga harus kita sadari daripada cara untuk mendesain kemasan. Bisa kalian lihat yang pertama adalah melakukan survei terlebih dahulu. Terutama ini untuk mengenal konsep desain daripada kompetitor atau pesaing kita. Dan seberapa pengaruh desain kompetitor terhadap penjualan produk tersebut. Lalu yang kedua adalah membuat konsep dari desain kemasan menjadi beberapa alternatif. Hal ini dimaksudkan ya, agar kita itu bisa mengetahui desain kemasan mana nih yang lebih diminati oleh para konsumen. Lalu yang ketiga adalah membuat desain kemasan yang unik, memiliki ciri khas, dan juga menarik. Jangan pernah menjiplak desain kemasan dari produk lain yang sejenis. Prototype